Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ricky Prayo Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meng-subscribe channel ini, dan juga buat teman-teman penonton setia yang sudah terus mendukung channel ini. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, di video hari ini saya ingin sharing khususnya buat konten kreator pemula, termasuk seperti saya, dan juga motovlog pemula seperti saya juga. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya niatan atau sudah berjalan menjadi konten kreator khususnya di YouTube, masih ada yang belum paham atau masih ada yang bingung, kenapa sih kok saya punya video sudah sering upload tapi yang nonton sedikit, viewersnya sedikit, lalu subscribernya nggak nambah-nambah, jam tayangnya juga segitu-segitu aja. Ya, itu sebenarnya saya pun pernah mengalami, ya, bahkan sampai sekarang bisa dikatakan masih mengalami hal-hal seperti itu, karena saya pun bisa dikatakan masih pemula dalam bidang konten kreator YouTube ini, di motovlog khususnya. Jadi saya punya sedikit ilmu yang akan saya sampaikan pada video kali ini, supaya video kali ini nggak cuma ngalor ngidul nggak jelas, tapi ada juga pembahasan yang menarik untuk dibahas, yaitu saya ingin membahas 3 cara agar orang tertarik untuk mengklik video kita, agar video kita banyak viewersnya, lalu juga banyak subscribernya bertambah, karena video kita akhirnya jam tayangnya pun bertambah, begitu ya. Langsung aja, yang pertama, kalau teman-teman mau bikin video, yaitu yang pertama perhatikan durasi, ya. Bikin durasi seoptimal mungkin, tidak usah terlalu banyak, sampai 40 menit sampai 1 jam seperti itu. Walaupun saya nggak melarang buat teman-teman, khususnya di motovlogger, barangkali ada yang mau upload sampai 40 menit bahkan sampai 1 jam, nggak masalah. Tetapi untuk durasi perlu diperhatikan untuk membuat video dengan durasi yang optimal. Maksudnya adalah ketika nanti kita upload video, jangan sampai durasinya itu panjang tapi nggak ada intinya, nggak valid. Jadi hanya buang-buang waktu saja, yang mengakibatkan penonton kita males untuk menonton video kita lagi, males untuk meng-subscribe, bahkan mungkin akan menekan tombol unlike, ya kan. Sia-sia, juga sangat disayangkan buat kita konten kreator khususnya motovlogger, ketika sudah capek-capek berkendara di jalan sambil ngerekam terus ngomong sendiri nggak jelas, tetapi tidak ada viewersnya atau viewersnya sedikit dan subscribernya tidak bertambah. Jadi itu yang pertama, perhatikan durasi, buatlah durasi seoptimal mungkin. Yang kedua, bikin judul atau thumbnail yang menarik dan juga to the point. Contohnya video kali ini, misalkan saya akan membuat 3 cara agar video kita ditonton banyak orang, seperti itu. Itu mungkin akan menarik beberapa konten kreator khususnya YouTuber, ya, dibandingkan misalkan contoh lain, kita mau mencari cara membuat nastar yang enak, pasti kita akan mengetik seperti itu. Tapi kalau misalkan kita membuat nastar yang enak tapi kita membuat judulnya nastar enak,
maka YouTube tidak akan merekomendasikan video kita itu. Apalagi misalkan foto thumbnailnya itu nggak nyambung. Contoh misalkan kita motovlogger, ya fotonya tentang motor atau perjalanan. Misalkan lagi tadi contohnya membuat nastar yang enak, ya fotonya sudah tentu foto nastar yang ada gambarnya menarik, lalu judulnya menarik, memilih warnanya yang menarik juga. Jangan sampai kita membuat nastar malah fotonya foto kita. Begitu juga ketika kita membuat konten motovlog, malah fotonya foto yang lain. Kan nggak masuk akal, nggak nyambung. Itu membuat calon penonton YouTube kita males untuk ngeklik video kita, dan akhirnya ya video kita nggak ada yang nonton, seperti itu. Dan untuk memilih judul supaya kita direkomendasikan oleh YouTube, tentu ada caranya yang mungkin nantinya bisa teman-teman cari cara membuat judul yang baik supaya direkomendasikan oleh YouTube. Lalu yang ketiga, mungkin ini akan sedikit challenging buat teman-teman YouTuber pemula, yaitu adalah mengedit video. Mengedit video sendiri nggak perlu video yang rumit-rumit ya, nggak perlu kita mempunyai keahlian khusus. Mengedit video di sini dalam artian kita memotong beberapa bagian yang dirasa tidak penting, memotong bagian yang hanya buang-buang waktu. Misalkan kita motovlogger, kita hanya diem saja, itu kan kurang menarik ya. Bisa saja nanti calon penonton YouTube kita ketika videonya nggak menarik langsung close, hanya menonton sekian menit saja, hanya menonton misalkan 10% dari total durasi video kita, kan sangat disayangkan. Begitu pula ini lampu merah, skip dulu, pause dulu. A few moments later. Oke, lanjut. Tidak perlu edit yang bagaimana, tidak perlu edit yang kualitasnya tinggi. Yang penting kita bisa misalkan memotong video lalu menambah efek-efek lucu, baik efek suara, lalu efek green screen ya. Karena misalkan begini, kita naik motor nih, terus kita diem aja nggak ada suaranya, kan banyak penonton yang bosen, akhirnya meng-skip video kita dan tidak menonton kita lagi. Akhirnya video kita nggak pernah ditonton, nggak di-subscribe, dan subscribernya nggak bertambah, jam tayangnya nggak bertambah, dan viewersnya sedikit-sedikit, segitu-segitu saja. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai menjadi konten kreator di YouTube, baik motovlogger atau yang lainnya, ya diusahakan bisa mengedit video sedikit-sedikit, misalkan menambah efek suara, memotong video, lalu memberi gambar-gambar yang lucu, green screen yang lucu, background, seperti itu ya. Dan perlu diperhatikan juga untuk pemilihan background, jangan sampai melanggar copyright, jangan sampai melanggar hak cipta. Kenapa? Karena ini akan menghambat proses kita ketika nanti akan monetisasi, seperti itu. Ya, jadi bagaimana nih teman-teman, paham kan untuk 3 cara agar video kita banyak viewersnya dan video kita menjadi banyak subscribernya. Ya, walaupun penjelasan saya singkat, semoga memberi pencerahan buat teman-teman yang nonton sambil menikmati perjalanan ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya, karena saya pun masih pemula, saya juga masih banyak belajar, termasuk dari teman-teman motovlogger yang sudah lebih dulu memulai merekam menjadi motovlogger. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga video ini semakin berkembang berkat dukungan teman-teman semua, dan juga tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk
mengklik tombol subscribe, lalu tekan tombol loncengnya, dan juga klik like jika teman-teman menyukai video ini. Terima kasih, sampai bertemu di video-video menarik berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi rambu lalu lintas. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.